Kalau ditentukan iuran itu. Dan seragam, buku dan lain-lain ini tidak dibolehkan. Ya, mulai seragam, ya, buku, termasuk sumbangan seperti apa sudah kita sosialisasikan. Apapun alasannya. Apakah selama ini Pak sudah ada pembahasan yang selalu rame di setiap tahun itu Pak? Mungkin pengadaan seragam, pengadaan apa. Sejauh mana ini perannya Dinas, terutama yang ngarai rame kadang kalau karena SMP Pak. Ini yang kewenangan Dinas Pendidikan. Kayak apa Pak? Kayak seragam ini tetap kita kembalikan ke aturannya ya. Sudah diatur khusus, ada Permendikbudristek nomor 40 tahun 2023 ya, salah itu. Yaitu tentang seragam sekolah. Jadi seragam itu menjadi tanggung jawab orang tua. Makanya ini hal yang sangat urgen saya tekankan ke teman-teman SMP terutama kepala sekolah. Jangan lagi kepala SMP, kepala sekolah ya, mengatur, mengondisikan seragam. Biarlah orang tua yang membeli sendiri. Ini sudah kita tekankan kemarin. Jangan lagi persoalan terulang tahun lalu. Masih ada 2 atau 3 sekolah yang mengatur itu, yang mewajibkan itu. Akhirnya diprotes orang tua sampai ke ombudsman. Tahun ini kemarin sudah kita rapatkan, pokoknya seragam menjadi tanggung jawab orang tua. Sekolah tidak usah cawe-cawe, karena itu sudah ada larangan di Permendikbud 75 tahun 2016 tentang komite sekolah itu, komite dilarang itu. Kemudian di pasal 181 PP 17 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan itu sama, pendidik, guru, dan tenaga kependidikan dilarang satu, menjual seragam, bahan seragam, buku, bahan ajar, peralatan dan lain-lain di sekolah. Nah, itu sudah jelas. Jadi guru, tenaga pendidikan dilarang, yang mana jualan-jualan itu sudah dilarang. Dan itu ada sanksinya. Sejauh mana ini peran Wandik, Pak? Apakah sudah sering? Kita selalu komunikasi dengan Wandik, selalu kita rapatkan. Dan Wandik itu juga punya rencana nanti undang komite sekolah tentang peran komite sekolah seperti apa, kalau mau sumbangan seperti apa, termasuk larangan-larangan dari komite sekolah dan Dewan Pendidikan itu yang harus juga dipatuhi ya harusnya. Jadi mungkin kami berharap memang tahun ini tidak ada lagi. Saya tahun kemarin kan ada itu repot juga, kami diundang ombudsman berkali-kali sampai 4 kali mungkin kami harus diminta keterangan. Yang tahun berapa Pak? Tahun 2024. Baru kemarin kan? Baru kemarin ya ada lagi. Itu kan repot juga. Ya itu kerjaan luar biasa berat juga. Jadi kita 2 kali ya, tahun 2021 ada pernah, terus 2024 ini. Yang 2024? Ya pernah lagi. Itu kalau maaf ini, kalau misalnya itu regulasinya sudah jelas, larangannya juga sudah jelas. Misalnya nanti belajar pengalaman di 2001, di 2004, kalau terjadi itu kan sing repot itu juga pihak Dinas Pendidikan. Dinas mau tidak mau kita kena ya. Artinya gini Pak, kalau kita pakai filosofi Jawa, ya anak pola bobo keprada paling tidak kan gitu kan. Misalnya ini nanti di tahun 2025 ada pelanggaran itu wis larangannya jelas, misalnya dilanggar itu kayak apa Pak kira-kira ini? Ya kita kembalikan ke prosedur kan. Kalau emang ada ya kita undang. Kita beri kita beri sanksi. Kalau di seragam itu kan sudah ada sanksi administrasinya, sudah diatur itu. Mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, sampai pernyataan tidak puas dan lain-lain kan sudah ada aturannya. Jadi persoalan memang sanksi itu kan ada SOP-nya Pak ada tingkatannya. Nah ini sudah kita wanti-wanti ke teman-teman, harusnya memang tidak ada lagi yang jualan seragam, buku apalagi. Bahkan kemarin sudah kami sudah bukan melawang ya, kami hadir di
16 korwil lah kami sampaikan. Memanfaatkan misalnya ada kegiatan sekaligus akan mensosialisasikan di persoalan ini. Ini kita sosialisasikan khusus kemarin. Mulai seragam, buku, termasuk sumbangan seperti apa sudah kita sosialisasikan. Apapun alasannya itu tidak dibolehkan sebagai regulasi. Sumbangan dibolehkan, tapi ada aturan-aturannya itu yang harus dipenuhi. Kan ada sekitar 6 aturan untuk boleh sumbangan ya. Karena di situ sudah diatur, ada permen khusus tentang sumbangan itu juga ada. Caranya maupun mungkin nominalnya, Pak. Yang namanya sumbangan itu nominalnya tidak ditentukan. Kalau ditentukan itu iuran itu. Nah, jadi namanya sumbangan itu iuran yang disampaikan bisa dari orang tua, wali, dunia usaha, dunia industri, yang nominalnya tidak ditentukan, waktunya juga tidak ditentukan, sifatnya sukarela, tidak mengikat. Jadi syarat-syarat itu hanya syarat, belum yang lain. Mulai dari proposalnya seperti apa. Proposal itu yang nyusun harus dari komite misalnya. Kemudian sekolah itu sumbangan itu harus ditampung di rekening bersama antara komite dan sekolah. Jadi tidak bisa rekeningnya komite atau rekeningnya sekolah, tidak bisa. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Iya. Jadi rekening yang dibuka dua pihak, ya sekolah ya komite. Misalnya. Jadi sifatnya tadi tidak memaksa, tidak mengikat, sukarela, nominalnya tidak ditentukan, waktunya juga tidak ditentukan. Terus yang membelanjakan sekolah. Diketahui komite, dilaporkan ke komite, ya alurnya itu. Kalau itu dipenuhi, ya mestinya boleh. Makanya tidak ada lagi misalnya sumbangan 20.000, enggak bisa. Sini sumbangan itu ya harus kayak kelunting ning masjid itu ya. Tapi tidak boleh ditentukan. Ya terserah. 10.000, tapi kalau sudah ditentukan itu akhirnya pungutan. Ini iuran pungutan gitu. Ini paling tidak begini Pak Naryo, ini untuk para kepala sekolah, ibu kepala sekolah yang ada di Kabupaten Blora ini sudah jelas. Aturannya kayak apa, mudah-mudahan karena dengan alas dalih apapun itu yang namanya pengadaan seragam, buku dan lain-lain ini tidak dibolehkan. Ini barangkali bisa diindahkan itu. Ya itu biasanya menyertai penerimaan murid baru kan buntutnya ada itu. Ini kan penyakit tahunan Pak. Iya. Di tahun pasti akan terjadi itu.